Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Horor, tempat di mana batas antara kenyataan dan ketakutan mulai menghilang. Ya, mendaki gunung itu seharusnya adalah hal yang menyenangkan. Kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan, menikmati udara yang sejuk dan tenang, dan jauh dari kebisingan kota yang bikin penat. Tapi, pernah nggak sih kalian pas lagi naik gunung, tiba-tiba ketemu hal-hal aneh yang gak masuk akal? Seperti cerita yang bakal gue ceritain kali ini. Ini adalah kisah yang dikirimkan langsung oleh Danu, tentang perjalanan mendaki yang seharusnya jadi kenangan indah, malah berubah jadi pengalaman yang gak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Untuk semua nama yang ada di sini sudah kami samarkan demi menjaga privasi mereka yang mengalaminya sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, sebaiknya lo subscribe dan like channel ini, karena channel ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang membuat hari-harimu lebih menegangkan. Langsung saja, suara horor dimulai. Untuk mengisi waktu libur panjangnya, Danu, Fajar, Hayu, dan Tania berencana pergi berkemah ke puncak gunung. Rencana ini sebenarnya sudah lama mereka susun, dan hari inilah waktunya berangkat. Danu ini berpacaran dengan Ayu, sedangkan Fajar berpacaran dengan Tania. Kedua pasangan kekasih ini memiliki hobi yang sama, yaitu suka berpetualang, suka tantangan, dan selalu penasaran dengan tempat-tempat baru yang belum pernah mereka kunjungi. Pagi itu, keempatnya sibuk memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil. Ada tenda, kantong tidur, perlengkapan masak, dan bekal makanan semuanya disusun rapi. Setelah semua barang masuk dan pintu bagasi tertutup rapat, mobil pun melaju membelah jalanan, membawa kedua sepasang kekasih itu menuju tujuan mereka. Perjalanan ini cukup lama, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti di sana. Desa itu terlihat agak sepi, tenang, dan damai. Rencana mereka adalah menemukan kepala desa untuk menitipkan kendaraan, karena mobil tidak bisa dibawa lebih jauh. Jalan menuju pendakian hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, dan batas kendaraan memang hanya sampai desa ini saja. Mereka berdiri diam sejenak, memandangi suasana desa yang tertata rapi. Di belakang pemukiman, hamparan sawah yang luas tersusun rapi di tebing berbukit, memanjakan mata dengan pemandangan alam yang sejuk. Sesekali terdengar suara hewan ternak dan unggas saling bersahutan, menambah kesan damai di tempat itu. Saat mereka masih asik menikmati suasana, terlihat seorang petani lewat di dekat mereka. Danu pun menyapa. "Permisi pak, mau tanya, rumah kepala desa di sebelah mana ya pak?" Petani itu pun menoleh dan menunjuk ke arah sebuah rumah di kejauhan. "Oh, itu yang pagarnya berwarna biru. Tapi kalian mau ke sana untuk apa ya?" tanya petani itu balik dengan nada ramah. "Ini pak, kami mau menitipkan mobil di sini, lalu berencana naik ke puncak gunung untuk berkemah," jawab Danu dengan sopan. Wajah petani itu berubah sedikit serius. "Begitu ya? Kalau ke sana, hati-hati ya. Di jalur pendakian ada hutan yang dipagari. Jangan sekali-sekali masuk ke dalam hutan itu. Kalau mau berkemah, cukup di luar pagar saja. Sebaiknya cari tempat yang agak jauh dari hutan itu, karena di sini masih banyak lokasi yang bagus," kata petani itu dengan nada serius. Tania yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya ikut bertanya, "Memangnya kenapa pak? Apakah puncak gunung ini angker ya?" Petani itu menggeleng pelan. "Bukan begitu, Neng. Hanya hutan itulah yang dilarang. Hutannya tidak luas,
tapi sengaja dipagari oleh Bapak Kuncen, jadi tidak ada warga yang tahu pasti alasannya. Tapi semua orang di sini wajib mengingatkan setiap pendaki agar tidak melanggar larangan itu. Oh begitu ya Pak, sahut Tania sambil mengangguk paham. Iya, kalau begitu saya permisi dulu ya, pamit petani itu. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mengingatkan kami, ucap Danu sambil mengangguk hormat, namun dahinya berkerut memikirkan perkataan tadi. Setelah petani itu pergi, keempatnya saling bertatapan. Ada keheningan sejenak. Fajar memecah keheningan. Jadi gimana nih? Kita tetap naik atau langsung balik ke Jakarta? Masa iya baru nyampe udah pulang? Ah, si bapak tadi cuma nakut-nakuti kita doang kok, gerutu Fajar sambil menggeleng tak habis pikir. Betul, kita tetap camping di sana. Gak ada salahnya nurut kata si bapak tadi. Dia juga gak ngelarang kita camping kan? Cuman bilang jangan masuk hutan yang dipagarin itu. Udahlah, jangan parno duluan. Mending kita ketemu dulu Pak Kades, nitip mobil, sambil tanya-tanya soal pesan si bapak tadi. Saran Danu menenangkan. Ya udah, terserah kalian aja. Fajar, Tania, dan Ayu pun akhirnya mengangguk setuju. Sesampainya di rumah kepala desa, mereka mengetuk pintu pelan. Ternyata Pak Kades sendiri yang membukanya dari dalam. Permisi Pak, benar ini rumah Bapak Kepala Desa? Tanya Danu dengan nada sopan. Iya, saya sendiri. Silakan masuk, kita ngobrol di dalam saja, jawab Pak Kepala Desa ramah sambil mempersilahkan mereka masuk. Ada keperluan apa ya? Dan kalian datang dari mana? Tanya Pak Kades sambil mempersilahkan mereka duduk. Kami dari Jakarta Pak, mau camping di puncak. Kalau nggak keberatan mau nitipin mobil di sini Pak, jawab Danu. Pak Kades tertawa kecil. Oh, tentu saja boleh. Pekarangan saya luas kok, muat buat 4 mobil sekaligus, canda Pak Kades sambil tersenyum ramah. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Pak, padahal kami cuma bawa 1 mobil kok, jawab Danu sambil ikut tersenyum. Memangnya cuma berempat? Yakin gak takut camping cuma berempat? Tanya Pak Kades agak khawatir. Gak apa-apa Pak, udah biasa kok, jawab Danu dengan tenang. Begitu ya? Oh iya, satu lagi, jangan pernah coba masuk ke hutan yang dipagarin. Saya juga gak tahu pasti alasannya, tapi itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, cari tempat yang agak jauh dari hutan itu, pesan Pak Kades dengan nada serius. Baik Pak, kami udah dengar pesan yang sama dari Bapak petani tadi, jawab Danu. Syukurlah, ya sudah, selamat mendaki ya, semoga selamat sampai atas dan balik lagi, ucap Pak Kades sambil mengantar mereka ke depan pintu. Akhirnya, mereka berpamitan dan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah mereka naiki, menapaki bukit-bukit kecil, melewati tangga alam dan bebatuan yang terjal serta curam. Sesekali berhenti mengatur napas, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah mendaki cukup lama, kaki mereka akhirnya menginjak puncak gunung. Wajah mereka langsung berbinar lega. Sepertinya di sini cocok buat pasang tenda, kata Ayu sambil menunjuk aliran air dari sela-sela bebatuan. Dekat sumber air, jadi lebih praktis, sahutnya lagi. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, terlihat hamparan hutan yang dikelilingi pagar kayu. Nuh, kayaknya itu hutan yang dimaksud Pak Kades, bisik Fajar sambil menatap ke arah pagar itu. Matanya tak lepas dari pemandangan yang terlihat sunyi. Iya Jar, padahal kelihatan biasa aja kok, sama kayak hutan lain, jawab Danu santai. Iya betul, mungkin warga desa aja yang lebay. Siapa tahu di dalam sana banyak ular atau hewan buas, makanya dipagarin, tebak Fajar.
Jangan asal ngomong deh, mending diem aja. Jangan sembarangan bicara di sini, tegur Danu serius. Iya, tapi kita pasang tenda di sini nggak terlalu dekat sama tuh hutan. Tanya Fajar mulai ragu. Gak apa-apa kok, kita masih di luar pagar kan? Lagian jaraknya masih jauh, tenang aja. Danu menenangkan. Hei, kok pada ngobrol terus sih? Cepet bantuin pasang tenda. Hari udah mulai sore nih. Seru Ayu dan Tania dari kejauhan. Iya, kami kesana. Danu dan Fajar langsung berbalik, mengalihkan pandangan dari hutan itu, lalu bergegas menyusul mereka. Matahari pun mulai turun ke barat. Mereka segera sibuk mendirikan tenda. Setelah selesai, mengumpulkan kayu kering untuk api unggun. Sementara itu, Ayu dan Tania membuka bekal makanan dari tas, lalu menatanya dan membagikannya kepada semua. Malam pun tiba. Api unggun dinyalakan. Cahayanya hangat di tengah kegelapan. Mereka duduk melingkar. Danu memetik gitar lalu mulai bernyanyi. Suaranya memecah keheningan malam. Tawa, canda, bercandaan, semuanya jadi satu. Suasananya asik banget. Tapi tiba-tiba Danu menoleh ke arah hutan yang dipagari. Matanya melotot, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tunggu, itu apa? Jarinya gemetar menunjuk ke arah hutan. Fajar, Ayu, dan Tania langsung berhenti tertawa. Mereka menatap ke arah yang ditunjuk oleh Danu. Darah mereka rasanya berhenti mengalir. Di balik pagar yang tadi hanya hutan lebat, sekarang tampak banyak rumah, seolah ada perkampungan tersembunyi di dalam sana. Lampu-lampu menyala terang di setiap rumah, menerangi tempat yang tadinya sepi. Keempatnya saling pandang, dahi mereka berkerut bingung. Itu beneran kampung. Mungkin tadi siang kita cuma lihat pohonnya doang, jadi nggak kelihatan rumahnya. Sekarang baru kelihatan soalnya lampunya nyala, bener nggak? Masuk akal sih, tapi kita nggak boleh lupa kata-kata Pak Kades sama Pak Petani tadi. Ingat Danu. Udahlah, jangan dipikirin terus. Wajar kan kalau dipagarin? Kalau nggak dipagarin, nanti kecoa bisa masuk, lalu terbang kemana-mana dan nempel di kening kita. Ih, serem. Celetuk Tania berusaha mencairkan suasana. Tania, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama hal yang gak biasa loh. Ayu yang biasanya diam, sedikit membentak. Suaranya bergetar takut. Kok bahas itu terus sih? Kita kesini kan mau senang-senang, bukan mau uji nyali. Cemberut Tania, manja tapi mulai gelisah. Iya Nia, temenin aku mandi yuk. Gerah banget nih, gak bisa tidur kalau belum mandi. Ayu sengaja ganti topik. Ayo, aku juga mau mandi. Tania langsung setuju. Keduanya pergi ke aliran air yang lumayan deras, lalu mandi di sana. Danu dan Fajar masih terpaku di tempat. Sesekali melirik ke arah kampung misterius itu, masih tak percaya. Nuh, lo berani nggak deketin kampung itu? Kita lihat dari balik pagar aja. Beneran ada kampung atau cuman bayangan? Tanya Fajar penasaran. Gila lu, gak mau ah. Danu langsung menolaknya. Kenapa takut? Kita nggak masuk kok, cuman lihat aja. Bukannya kita kesini mau cari hal baru? Jarang banget ada kesempatan buat tahu kenapa tempat itu dilarang keras. Bujuk Fajar semangat. Gak mau, jangan main-main sama hal begituan Jar, tegas Danu. Bukan aku takut, aku cuman mau hormatin larangan yang udah dikasih ke kita. Ya, bilang aja lu takut. Aku penasaran banget Kalau lu gak berani, aku sendiri aja. Aku yakin di sana emang ada kampung warga. Gak ada yang angker-angker kok. Lu aja yang lebay, kata Fajar makin semangat. Jangan kepo deh, ini bukan Jakarta, ini hutan. Ingat itu.
suara Danu naik. Justru di Jakarta nggak ada pemandangan kayak gini, makanya aku pengen tahu. Jawab Fajar gak mau kalah. Udah capek aku ngomong sama lo. Terserah lo mau gimana. Danu mulai kesal. Widih, marah dong. Biasa aja lah. Lagian aku cuman bercanda kok. Aku juga takut sebenarnya. Fajar ketawa cairin suasana. Terserah lo. Ya udah aku mandi dulu. Nyusul Ayu dan Tania. Danu langsung pergi. Tunggu, aku ikut. Fajar buru-buru nyusul. Setelah mandi semua, mereka kumpul lagi di sekitar api unggun. Ayo kita masak, perut gue udah keroncongan nih, ajak Tania. Iya ayo. Ayu pun setuju. Mereka mulai masak bekal. Ayam bakar, ikan bakar, sambal pedas, semuanya jadi. Makan bareng-bareng lahap. Habis makan kok ngantuk ya? Fajar menguap lebar. Aku tidur dulu ah. Langsung masuk tenda, ninggalin yang lain. Dasar lo. Udah kenyang langsung kabur. Gerutu Danu, geleng-geleng kepala. Ya udah nih ya. Kalau ngantuk tidur aja bareng aku. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Danu tidur di tenda sebelah sama Fajar, kata Ayu. Iya ayo tidur. Capek banget nih badan, ajak Ayu. Ayu mengajak Tania yang dari tadi asik memainkan kayu yang terbakar. Ayo, Tania berdiri. Nuh, lo gak ikut tidur? Sendirian di luar gak takut? Tanya Ayu khawatir. Ya sebentar lagi, belum ngantuk kok, jawab Danu santai. Ya udah kita duluan tidur ya. Malam sayang, jangan tidur kelamaan ya. Ayu dan Tania masuk tenda, meninggalkan Danu yang masih duduk sendirian. Sesekali matanya melirik ke kampung itu. Dalam hati dia yakin, tadi siang tempat itu murni hutan, gak ada rumah satupun. Tiba-tiba tengkuknya terasa ditiup angin dingin. Danu langsung pegang tengkuknya dan menoleh cepat ke belakang. Tapi gak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Dia menatap lagi ke arah kampung itu. Keningnya berkerut makin dalam. Samar-samar terlihat anak-anak sedang bermain di sana. Mereka bermain kelereng. Terlihat jelas walau dari jauh. Kok bisa main kelereng jam segini? Udah hampir jam 12 malam. Aneh. Orang tuanya gak ngawasin ya? Batin Danu bingung. Perlahan Danu berdiri, matanya tak berkedip menatap ke sana. Entah kenapa, seakan-akan ada yang menarik, ia ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah, pelan-pelan mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Sampai di balik pagar, ia melihat anak-anak itu lebih lekat. Tiba-tiba, di salah satu rumah, ada wanita sedang asyik menyisik kutu di kepala temannya, persis seperti pemandangan siang hari di kampung. Astaga, kok bisa begini? Danu melongo. Tengah malam buta, tapi di sana kayak siang bolong. Belum selesai kagetnya, mata Danu melihat sesuatu lagi. Seorang kakek tua mengeluarkan kambing dari kandang, menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Tak jauh dari sana, ada ibu-ibu sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Tiba-tiba, ibu itu berhenti menyapu. Ia diam, seakan merasakan ada yang memperhatikan. Perlahan, wanita itu menoleh tepat ke arah Danu. Darah Danu rasanya berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot tajam tanpa berkedip, menatap lurus ke arah Danu. Danu mundur beberapa langkah, langsung berbalik dan berlari kencang kembali ke tenda. Sesampainya di tenda, Fajar tidak ada. Nafasnya masih terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Loh,
Fajar kemana? Gumam Danu panik. Danu langsung keluar dan mengetuk tenda Ayu dan Tania. Tania, Ayu, Fajar gak ada di tenda. Kalian tahu dia kemana? Tanya Danu gelisah. Apa sih, berisik banget, jawab Tania malas, mata masih merem. Tania, serius, Fajar hilang, tegas Danu. Fajar hilang, jawab Tania kebingungan. Ayo, bangun, ada yang gak beres, sambil cepat-cepat keluar tenda. Fajar hilang? Hilang kemana? Tanya Tania dengan tatapan serius. Mereka bertiga berkeliling dan mencari Fajar. Berteriak memanggil namanya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban sekalipun. Fajar, kamu kemana sih? Kok pergi tanpa bilang-bilang? Tania mulai menangis takut. Aku curiga Fajar masuk kampung itu, kata Danu menatap ke arah hutan. Kenapa yakin begitu? Tanya Tania gemetar. Sebenarnya aku juga gak yakin, tapi aku tadi juga ngerasa kayak dihipnotis, ditarik buat deket ke sana. Apalagi Fajar, waktu kalian mandi tadi, dia udah ngajak aku lihat ke balik pagar. Dia penasaran banget, tapi aku tolak. Jelas Danu dengan wajah pucat. Kok dia nekat banget sih? Padahal udah dilarang tadi. Masih mau tahu juga, kepo banget sih. Tania menangis makin kencang. Udah ayo ke sana, mungkin dia belum lama pergi. Jangan buang waktu, ajak Danu tegas. Mereka bertiga setengah berlari ke pagar kampung itu. Sampai di sana, mata mereka melotot kaget. Benar banget, Fajar sedang berjalan lurus ke arah pintu pagar. Tapi yang aneh, matanya merem rapat dan kepalanya miring sedikit seperti orang jalan tidur. Fajar, berhenti! Jangan masuk! Sadar Fajar! Teriak Danu sekuat tenaga. Tapi terlambat, Fajar sudah membuka pagar dan masuk ke dalam, seakan tidak mendengar suara mereka sama sekali. Fajar, jangan! Bahaya tahu! Tania berteriak histeris. Napasnya pendek-pendek habis berlari. Mereka bertiga berhenti di depan pagar, tak berani melangkah lebih jauh. Fajar sudah hilang di balik gelap. Nuh, gimana nih? Aku takut terjadi apa-apa sama Fajar. Tania menangis cemas. Tenang Tania, siapa tahu dia keluar lagi. Kita tunggu di sini aja dulu, jawab Danu menenangkan, padahal hatinya juga tak kalah takut. 1 jam berlalu, Fajar tak keluar-keluar juga. Tania berdiri dan berjalan mondar-mandir, wajahnya cemas luar biasa. Aku gak bisa diam begini, Danu, aku gak bakal maafin diri aku sendiri kalau Fajar kenapa-kenapa. Udah 1 jam dia gak balik, mau gak mau aku harus masuk nyusul dia. Tania, tenang dulu. Danu langsung menghalangi jalannya. Kamu pikir aku gak cemas? Aku juga takut. Fajar itu teman aku. Tapi kalau kamu masuk juga, belum tentu kamu bisa nolong dia. Ingat, yang kita hadapin ini bukan hal biasa. Ini dunia gaib. Cuman Bapak Kuncen yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Percaya sama aku. Terus kapan kita cari bantuan? Lama banget. Jarak ke desa kan jauh, tanya Tania panik. Aku tahu, tapi kalau kamu ikut masuk, kita berdua bisa celaka. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Tiba-tiba Tania mendorong Danu hingga terjatuh. Aku nggak peduli. Aku harus masuk, apapun yang terjadi. Aku nggak akan biarin Fajar sendirian di sana. Kalau mau cari bantuan, pergilah. Pergi aja. Kalau kamu memang peduli sama aku sama Fajar. Tanpa menunggu jawaban, Tania langsung berlari masuk melewati pintu pagar yang masih terbuka. Tania! Ayu berteriak histeris. Jangan nekat! Langsung membantu Danu bangkit. Kenapa jadi begini Danu? Aku
Aku takut mereka kenapa-napa, kata Ayu suaranya gemetar. Kamu harus tenang, Yu. Kita tidak bisa masuk ke sana sendirian. Satu-satunya cara adalah segera turun ke desa dan minta bantuan warga. Kita harus nemui Bapak Kuncen, orang yang memasang pagar itu. Hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ayo kita pergi sekarang. Danu menggenggam erat tangan Ayu. Lalu keduanya berlari terburu-buru kembali ke tenda untuk mengambil senter. Dan seketika itu juga mereka segera menuruni gunung menuju desa. Penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus channel ini. Subscribe dan like serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Gue dari Suara Horor, sampai jumpa.